Ya karena kan kalau dulu campurnya, Iya. artinya yang masuk ke BP, yang masuk ke pengobatan umum itu semuanya campur. Anak di situ, ibu dewasa di situ, remaja di situ, satu titik istilahnya. Iya. Kalau sekarang enggak, kita punya titik di mana kalau untuk remaja ada sendiri ininya gitu. penanganannya, terus kemudian untuk dewasa sendiri, dewasa dan lansia ada sendiri penanganannya. Jadi supaya enggak tercampur. Jadi kalau untuk anak dan ibu kan ada ibunya hanya ibu yang sehat ya, misalnya hanya ibu hamilnya aja, atau ibu dengan penyakit lainnya, bisa jadi ibu yang memang ibu, tetapi dia mungkin punya sakit yang lain, sakit tanda kutip misalnya, dia kan masuknya ke yang penyakit menular ya, artinya masuk di klaster 4-nya gitu loh. Jadi bisa antar klaster, bisa kesana kemari, tapi memang jadi sebenarnya lebih bagus ya, lebih tertata, jadi lebih terlihat penyakit mana yang paling betul. PKG itu kan pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi ya bagi yang ulang tahun, ngambil momennya momen ulang tahun ya. Jadi harus di hari ulang tahunnya ya? Ya, bukan di harinya, artinya satu hari sebulan dia berulang tahun, itulah bulan kelahiran, dia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis gitu loh. Tapi sejauh mana nih Bu pemeriksaannya yang bisa dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, ya pun. Pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam program kami Bupati Pesawaran Menyapa. Kali ini kita bertemu lagi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, yaitu Ibu Dr. Media Apriliana MKM. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat ya Bu? Harus selalu sehat. Ibu senang benar nih kita bisa ketemu lagi di tahun 2025 ya Bu. Kalau tahun lalu kan kita bicara tentang stunting, oke. Terus dan pelayanan BPJS ya. Kalau ini kita bicara tentang ILP dan apa tuh? Integrasi layanan primer. Iya, integrasi layanan primer. Kita ngomong mulai dari ILP dulu nih Bu. Mungkin banyak masyarakat yang pengen tahu ILP itu apa, kok booming banget kayaknya. Ya. Akhir-akhir ini disebut, itu bisa dijelasin nggak Bu? Ya, ILP itu salah satu transformasi kesehatan, bidang kesehatan yang memang dari Kementerian Kesehatan, 6 pilar transformasi kesehatan. Salah satunya adalah integrasi layanan primer. Nah, sementara ILP itu sendiri adalah suatu upaya untuk menata atau mengkoordinasikan pelayanan kesehatan primer yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang berdasarkan dari siklus hidup manusia. Penjelasannya lagi apa sih Bu? Kenapa itu dibutuhkan gitu? Kenapa kok? Ya, sebenarnya dibutuhkan karena memang standar SPM kita, standar pelayanan minimal kita di tahun 2024, di tahun sebelumnya ya, 2021 sampai 2024 memang masih belum tercapai target. Jadi masih beberapa yang memang belum tercapai target, karena target yang dicapai harus 100%. Kemudian juga beban biaya kesehatan masih tinggi, seperti kanker, jantung, stroke, terus gagal ginjal, itu kan masih cukup tinggi nih beban biayanya. Apalagi kalau udah BPJS kalau klaimnya rumah sakit lumayan besar itunya. Nah, satu lagi juga masih ada penyebab kematian yang sebenarnya masih bisa nih kita lakukan dengan deteksi dini yang kita bisa mengurangi kasus-kasus kematian karena penyakit tersebut. Misalnya gitu. apa tuh? Kanker ya? Ya itu tadi jantung, hipertensi kan bisa karena jantung, karena kanker, terus karena gagal ginjal bisa dengan kalau kita lihat dari deteksi dini dari awal, screening dari awal, mudah-mudahan bisa mengurangi kematian karena penyakit tersebut. Kalau untuk di Kabupaten Pesawaran sendiri Bu, penanganan yang sudah dilakukan itu untuk mereka-mereka itu seperti apa Bu pelayanannya? Sebenarnya kalau dulu sebelum kita lakukan ILP, kita sudah dilakukan. Jadi beberapa program terpisah-pisah ya. Jadi program-program seperti P2 sudah melakukan kegiatan pemeriksaan, melakukan posbindu ya, pos pembinaan terpadu. Di sana kita melakukan screening untuk kasus-kasus penyakit-penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi yang bisa kita lakukan. Jadi screening diabetes, jadi dari awal sudah terlihat. Sebenarnya memang masyarakat perlu dikasih tahu juga nih, ada beberapa penyakit yang bisa diantisipasi dari awal. Betul, dari awal sudah terdeteksi dari awal. Jadi sudah bisa mengurangi jangan sampai dia lebih berat nanti ke depannya. Gitu. Tapi untuk pemahaman kepada masyarakat itu yang dilakukan apa ya Bu?
Ya tadi kami upayakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya massal. Misalnya ada kegiatan bakti sosial. Memang kita kumpulin masyarakat yang di usia dewasa ya, kelompok umur usia dewasa, itu yang kita periksa mulai dari periksa lingkar perutnya, kemudian kita periksa laboratoriumnya ya, gula darahnya kita periksa, tensinya kita periksa. Jadi kita periksa semuanya lah yang memang mengarah ke kita deteksi nih penyakit ini kira-kira bakal beresiko nggak untuk yang bersangkutan. Itu gitu. pemeriksaan sejak dini namanya ya, antisipasi ya. Sebenarnya masyarakat memang perlu tahu ya bahwa banyak penyakit yang tidak menular yang bisa diantisipasi sejak dini ya, Bu. Itu tingkat kematiannya tinggi nggak, Bu? Masih tinggi, Mbak, masih tinggi. Jadi memang masih untuk kasus-kasus diabetes, terutama diabetes ya, itu memang masih cukup tinggi. Hipertensi baru 10%-nya. Kalau diabetes itu sudah di atas 30%. Artinya yang sudah yang cukup banyak yang ketahuannya yang terdetek oleh kita gitu loh. Jadi cukup banyak menurut saya. Termasuk di pesawaran juga dong. Iya, pesawaran paling banyak sebenarnya. Sehingga diabetes itu memang paling jadi fokusnya kita ya untuk menurunkan kasus kasus kencing manis ya, manis atau gula darah yang ada di pesawaran. Ini sebenarnya tantangan tersendiri juga nih buat Dinas Kesehatan ya, Bu, untuk menurunkan angka kematian dari penyakit kencing manis tadi. Kencing manis. Istilahnya apa tuh kencing manis? Bukan kencing yang manis-manis, bukan. Oke, Bu, kalau tujuan dari ILP ini apa sebenarnya, Bu, pemerintah mengadakan ini? Ya, tujuannya itu sebenarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi ILP ini zaman dulunya ya, waktu yang lalu-lalu, bukan zaman dulu, yang lalu-lalu pelayanan kita kan ada pelayanan dalam gedung, ada pelayanan luar gedung. Kalau di dalam gedung artinya di puskesmas, terdiri dari poli-poli, ada poli penyakit poli umum, kemudian poli ibu dan anak, poli ibu dan anak. Kalau di puskesmas hanya itu, kalau ke rumah sakit ada dalam. Di puskesmasnya itu aja. Tapi sekarang yang sekarang terbagi atas klaster karena berdasarkan siklus hidup ya. Jadi berdasarkan klaster, artinya ada klaster 1 klaster manajemen, klaster 2 klaster ibu dan anak, terus kemudian klaster 3 untuk klaster dewasa dan yang dewasa, kemudian klaster 4-nya untuk penyakit yang menular atau terus yang klaster 5-nya itu untuk rujukan atau antar klaster. Jadi artinya kalau misalnya dari ada yang sakit di klaster dewasa, dia misalnya ibu yang memang dia sakit kencing manis misalnya, tapi dia perlu antar klaster atau dia perlu rujukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laboratorium, atau dia perlu rujukan dengan pemeriksaan lain-lainnya, ketemu dengan dokter di klaster 4-nya gitu loh. Jadi artinya kita sekarang ini berdasarkan siklus hidup ya, hidup. Jadi berdasarkan usia bayi balita, kemudian usia balita remaja. Sampai berapa nih? Balita aja. Ya, pokoknya dia anak prasekolah, kemudian remaja, kemudian dewasa dan lansia, itu aja. Jadi dewasa dan sebenarnya program ILP ini pun sebelum digelar juga memang di pesawaran sudah jalan. Sudah jalan dengan nama yang beda mungkin ya. Ya karena kan kalau dulu campurnya, artinya yang masuk ke BP, yang masuk ke pengobatan umum itu semuanya campur. Anak di situ, ibu dewasa di situ, remaja di situ, satu titik istilahnya. Kalau sekarang enggak, kita punya titik di mana kalau untuk remaja ada sendiri penanganannya, terus kemudian untuk dewasa sendiri, dewasa dan lansia ada sendiri penanganannya. Jadi supaya enggak tercampur. Jadi kalau untuk anak dan ibu kan ada ibunya hanya ibu yang sehat ya, misalnya hanya ibu hamilnya aja, atau ibu dengan penyakit lainnya, bisa jadi ibu yang memang ibu, tetapi dia mungkin punya sakit yang lain-lain, sakit tanda kutip misalnya, dia kan masuknya ke yang penyakit menular ya, artinya masuk di klaster 4-nya gitu loh. Jadi bisa antar klaster, bisa ke sana kemari, tapi memang jadi sebenarnya lebih bagus ya, lebih tertata, jadi lebih terlihat penyakit mana yang paling betul menurut saya. Terus masyarakat tuh sejauh ini sosialisasi tentang ini udah banyak tahu ya, Bu? Kalau masyarakat ya sebenarnya kalau kita sosialisasikan. Jadi teman-teman puskes gini Mbak Novi, teman-teman puskes itu setiap 3 bulan sekali mereka melakukan lokmin triwulanan dengan
yang di luar dari Puskes ya. Jadi artinya dengan lintas sektor lainnya, artinya dengan kecamatan, dengan desa. Nah, saat disitulah kita menyampaikan apa sih yang sudah kita yang sudah kita pantau selama ini di lingkup wilayah mereka, penyakit apa saja yang muncul sudah kita sampaikan ke masyarakat. Jadi mereka udah tahu nih, oh di situ banyaknya sakit kencing manis misalnya, oh situ banyaknya desa ini banyaknya hipertensi. Ternyata di tempat itu ada yang TBC mungkin banyak. Nah, mereka mau melakukan apa bisa nanti kita lakukan dengan pendekatan misalnya dengan pendekatan yang berkelompok. Kalau TB kan berkelompok ya, yang memang ini jadi biar tidak menyebar kemana-mana gitu. Jadi dia spesifik nih TB aja. Ya, jadi kita sosialisasinya memang udah ketemu nih desa mana yang paling banyak penyakit yang ada. Nah, kita cari tahu. Jadi penggalian kita untuk itu menurut saya lebih bagus ya, bisa kelihatan langsung. Berarti memang sangat dibutuhkan data ini Bu ya. Betul. Sangat penting ya. Penting banget. Dari 11 kecamatan ya? Kita 11 kecamatan dengan 15 puskesmas ya, 15 puskesmas. Oh, jadi ada yang 2 tuh? Ada ya, satu kecamatan ada yang 2. Ada yang 2, oke. Tapi kira-kira tercover nggak ya Bu? Maksudnya bisa dipenuhi nggak dengan pelayanan kesehatannya dengan jumlah puskesmas yang ada yang 2, ada yang 1 itu? Insya Allah terpenuhi. Pesawaran ini gede-gede loh wilayahnya. Pesawarannya gede-gede soalnya. Yang padat kan tataan sih. Kalau tataan kan ada dua puskesmas ya. Satu kecamatan ke tataan cukup besar. Ada 2 puskesmas, jadi puskesmas Gedung Tataan dan puskesmas Berdung. Terus kecamatan yang besar lagi itu kecamatan Negeri Katon ya. Negeri Katon. Ada puskesmas Roworejo dan Kalirejo. Kemudian kecamatan Tegineneng kan juga cukup padat tuh, lebih besar. Nah, itu juga ada 2. Yang besar-besar kayaknya kecamatan besar itu memang ada 2 puskes. Yang lainnya sisanya satu-satu. Sejauh ini sih masih bisa menghandle, masih bisa mengcover wilayah kerja mereka. Biasanya tuh kalau misalnya memang udah nggak bisa ditangani, dirujuknya ke rumah sakit. Rumah sakit umum daerah Pesawaran. Ya. Di situ juga sepertinya fasilitasnya juga cukup memadai lah untuk. Alhamdulillah rumah sakit kita sekarang sudah ada beberapa dokter spesialis yang di luar 4 dasar ya, seperti yang 4 dasar itu kan penyakit dalam, bedah, anak dan obgyn ya, kebidanan. Di luar itu sudah ada kulit kelamin, sudah ada saraf jantung juga kalau nggak salah saya dengar juga ada juga. Insya Allah nanti ke depan dalam waktu dekat sudah akan dibuka juga hemodialisa di sana untuk yang cuci darah. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan rumah sakit juga bisa mengcover masyarakat Pesawaran. Dengan adanya itu kan masyarakat jadi nyaman juga tuh Bu kalau di daerah sendiri. Nggak perlu kemana-mana ya. Iya betul. Apalagi Pesawaran ini kan banyak daerah juga harus di pulau loh. Iya betul. Tapi ya serba-serbi nih, Pesawaran ini salah satu wilayah yang memang ada di tengah-tengah ya, tersebar. Jadi kayak di sini mungkin yang bisa mengcover hanya yang di darat, tapi yang di pesisir mungkin lebih banyak larinya ke Bandar Lampung ya, karena lebih dekat ke Bandar Lampung gitu loh. Terus yang arah wilayah Negeri Katon atau yang di Tegineneng lebih dekat ke arah Lampung Tengah ya. Jadi perbatasan itulah. Tapi kami berharap tetap aja walaupun di sana rumah sakit kita juga kan harus bagus juga ya. Kalau bisa malah kita yang bisa menangkap membantu, yang dari kabupaten lain, lain. Tapi nggak ada kasus khusus ya Bu selama ini berapa tahun terakhir ini untuk sakit-sakit di Pesawaran nggak ada ya? Nggak ada sih saya sampai saat ini. Stunting juga kita ngobrol tahun lalu udah mulai. Tahun ini sudah tahun 2024 sudah turun, alhamdulillah turun. Itu kerjasamanya lintas sektor ya, semuanya mau bergerak. Alhamdulillah dari 25 kan Mbak kemarin ya. Iya betul. Kita sudah turun di posisi 3, sekian gitu loh. Jadi udah lumayan bagus cukup lah. Cukup bagus lah progresnya itu. Sasaran untuk ELP itu sebenarnya apa Bu? Sasaran kita kan, siapa itu? Sasaran kita itu tadi semua umur tadi. Oh yang tadi bayi balita tadi ya. Sasaran kita semuanya di situ. Oke. Dan itu sebenarnya mulai dijalani udah berapa lama ya Bu? Sebenarnya dari 2024 kita sudah melaksanakan kegiatan ILP ini. Jadi mulai dari persiapan kita yang tahap persiapan kita mulai dari kita koordinasi dan advokasi ke lintas sektor terkait untuk dan stakeholder untuk kegiatan ILP kita. Terus kemudian kita juga sudah sosialisasikan ke puskesmas, ke pustu, ke kader-kader kader kesehatan terkait kegiatan ILP, dan juga kita sudah orientasikan ILP ini ke nakes-nakes kita yang memang nanti ke depannya mereka nih akan bertugas nih di sana gitu. Yang bertugas kan mereka, ujung tombaknya mereka nih ya. Karena mereka udah jadi kami udah jalan dari tahun 2020, pertengahan tahun 2024 lah ya. Dari pertengahan tahun 2024 kita sudah melakukan kegiatan itu. Nah, di pelaksanaannya
Di tahap pelaksanaan, kick off-nya sebenarnya 1 bulan setelah persiapan ya. Kick off-nya di tanggal 26 Juli 2024 kita lakukan kick off ILP yang saat itu memang kick off-nya dilakukan oleh Pak Sekda. Pada saat itu ya. Pas saat itu Pak Sekda, Pak Bupati lagi ada kegiatan, jadi Pak Sekda yang bisa itu. Kemudian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan berikutnya adalah kita lakukan pembinaan ke puskes-puskes melalui TPCB. Jadi mungkin perlu diketahui Mbak Novi, TPCB itu kan tim pembina klaster binaan. Koordinatornya adalah kabit-kabit di Dinas Kesehatan. Gitu. Otomatis dia menjadi koordinator. Jadi koordinatornya kabit-kabit Dinas Kesehatan sebagai koordinator TPCB. Kami punya 15 puskesmas, masing-masing koordinator itu minimal ada 3 sampai 4 puskesmas yang diampu oleh mereka. Yang jadi tanggung jawabnya TPCB ini nih gitu loh. Dia harus memantau perjalanan pergerakan kemajuan dari ILP yang ada di puskesmasnya mereka gitu loh. Jadi punya tanggung jawab nih kabit-kabit. Kalau tenaga dokter sendiri itu ditempatkan di satu lokasi itu ada berapa idealnya tuh Bu? Sebenarnya kalau di dokter itu minimalnya untuk satu puskes itu 2 ya. Minimal ya. Terpenuhi nggak sekarang Bu? Alhamdulillah semua puskes kami terpenuhi dengan 2 orang dokter. Minimal 2 orang tadi sudah ada. Kadang-kadang tuh kalau masyarakat ya pengennya ketemu dokter gitu. Betul banget, betul. Tapi pokoknya yang pastinya masyarakat tuh ngerasa saat ini yang saya dapatkan informasi dari teman-teman di lapangan, mereka merasa senang karena sudah deket ya pelayanannya, sudah deket dari desa nih. Ada pustu di desa udah bisa dilakukan pelayanan. Kalaupun memang harus ada rujukan dari perawat atau bidan yang di sana, mereka merujuk ke puskesmas gitu loh. Jadi mereka rujukannya tetap ke puskes nih gitu loh. Terus lintas sektor yang terlibat Ibu? Lintas sektor yang terlibat karena ILP hanya di lingkup kesehatan aja ya? Jadi kan ILP ini sebenarnya perlu dari kekuatan dari desa juga. Jadi artinya kepala desa juga harus care nih ya gitu loh. Nah harapan kami memang kemarin kita lintas sektor yang terkait adalah kecamatan dan desa. Kalau untuk OPD-nya mungkin ke PMD-nya ya mungkin ya, karena kan memang di bawah PMD desa-desa itu. Jadi melalui camat kami bekerja sama dengan desa-desa, kepala-kepala desa untuk bisa nih, karena satu pustu itu kan harus ada 1 bidan, 1 perawat dengan 2 kader. Nah, jadi syaratnya harus ada itu. Karena nanti mereka melakukan pelayanan di sana. Untuk fasilitasnya sendiri Bu? Fasilitasnya alhamdulillah sebagian sudah terpenuhi, sebagian tapi memang tidak selengkap yang ada di puskesmas. Tetapi kalau untuk melakukan pemeriksaan cepat, untuk pemeriksaan cepat laboratorium seperti kolesterol, asam urat, gula darah itu bisa dilakukan di sana. Terus pemeriksaan yang lainnya bisa juga dilakukan oleh perawat yang memang sudah dilatih. Termasuk obat-obatannya tuh ya? Obat-obatan juga kami dropping dari puskesmas yang mendropping ke masing-masing sana. Nah itulah bantuan dari desa karena di sana ada kader ya Mbak. Kader inilah sebenarnya harapan kami adalah yang bergerak, yang bisa yang mendapatkan pembiayaan ya honornya dari desa tadi gitu loh. Kalau dari kami kan tenaga kami yang di sana nih, bidan atau perawatnya di sana. Sementara kadernya harapan kami bisa dibiayai oleh desa melalui dana desa. Terus itu bekerjanya 24 jam nggak setelah adanya ILP ini jadi durasi waktunya jadi full atau gimana tuh Bu? Ya sebenarnya waktunya jam kerja aja sih, nggak sampai 24 jam kerja. Tapi kalaupun memang mereka mau ini kan ada kader di sana yang bisa kunjungan. Jadi sebenarnya gini, datang ke rumahnya gitu. Jadi gini Mbak sebenarnya konsepnya. Berobat dengan di pustu, setelah diobati harapan saya juga dikontrol langsung dengan kader yang memang lihat tuh ke sana gimana minum obatnya. Artinya nggak sering didatangi juga sih, tapi minimal kader itu tahu nih perkembangannya. Yang sakit ada di daerah mana yang bisa dipantau oleh kita. Jadi kan kita melakukan laporan berdasarkan pemantauan wilayah setempat gitu loh terkait penyakit-penyakit. Si kader ini berarti memang harus aktif nih. Harus aktif dan harus ikhlas untuk meluangkan waktu untuk mikirin pasien-pasien tadi. Ya, jadi membantu kami ya. Tapi kan memang kader itu dari desa. Jadi kadernya juga kami latih, Mbak. Kalau nggak dilatih ya mereka dilatih karena mereka ilmu yang mereka dapat dalam pelatihan itu. Ada 25 kecakapan kader terkait dengan ILP ya. Jadi mereka diajarkan terkait dengan pencatatan pelaporan, kemudian bagaimana mereka melakukan kunjungan rumah, kemudian juga mereka dilatih untuk melakukan komunikasi efektif yang memang harus. Jadi memang ada semua ini yang diajarkan. Itu dipilih-pilih nggak sih Bu? Maksudnya ada seleksinya nggak khusus itu?
Kami minta dari desa ya, dari desa. Jadi bidan desa yang ya bidan desa karena kan perwakilan kami yang paling ujung tuh adalah desa. Ujung tombak kami kan bidan desa. Jadi bidan desa yang bisa melihat kader yang punya potensi untuk bisa bantu di postu atau di poskesdes. Punya kompetensi juga tuh. Iya, yang kalau udah tua kan belum tentu dia ini ya gitu loh. Yang ada kekurangannya ya. Yang mau pastinya kader yang mau dan yang memang bisa menyampaikan gitu loh. Jadi memang yang masih produktif sekali. Ya betul, gitu. Sebaiknya yang itu. Tapi sejauh ini berjalannya gimana Bu? Kira-kira bisa Ibu gambarkan? Alhamdulillah berjalan. Walaupun kader tersebut belum ada honornya ya Mbak, karena kan proses berjalan ya. Kami tetap koordinasi dengan PMD. Kami berharap PMD bisa juga menyampaikan kepada kepala desa untuk bisa menganggarkan di APBDes-nya mereka ya untuk kader-kader yang ada di Pustu ataupun di poskesdes kami. Gitu. Sebenarnya ujung tombaknya di kader tadi ya Bu. Benar ya, yang membantu kami ya. Dari mereka ya. Oke pemirsa, kita break dulu ya Ibu. Kita minum dulu Bu ya. Nanti kita lanjutkan kembali di sesi kedua. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Hai Electrizen, bermain layang-layang memang sangat menyenangkan bukan? Tapi, tahukah kamu ada yang mungkin bisa terjadi jika kita tidak berhati-hati? Terdapat jaringan PLN bertegangan tinggi yang menjangkau hingga ke pelosok daerah. Jika kita tidak berhati-hati, mungkin saja hal ini bisa terjadi. Lalu, apa dampaknya? Terjadi kebakaran hingga tersengat listrik yang tentu sangat membahayakan jiwa dan membuat banyak rumah padam. Apa saja yang bisa dilakukan? Jika ada yang bermain layang-layang dekat jaringan listrik PLN, maka larang, hentikan, dan laporkan ke PLN via PLN Mobile atau PLN 123. Dan apabila menemukan kerangka layang-layang pada jaringan listrik PLN, jangan diambil sendiri ya. Laporkan ke PLN sehingga petugas kami akan membersihkannya. Mari peduli dan menjaga keamanan jaringan listrik untuk kenyamanan bersama. Oke pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita dalam Bupati Pesawaran Menyapa bersama Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran. Masih dalam tadi sampai di tahap pelaksanaannya ada TPCB ya. Ada tahap apa lagi Bu setelah itu Bu? Ya, kita lakukan pendampingan ke teman-teman puskes untuk melakukan kegiatan ILP kan melalui TPCB tadi. Terus kita awal Januari kemarin karena tahun 2025 ini kita harus melaksanakan kegiatan ILP. Kami lakukan kegiatan kaji tiru ke Puskesmas Pelantungan. Kaji tiru itu sama kayak ini ya? Studi banding ya. Kaji tiru ke Puskesmas Pelantungan yang ada di Jawa Tengah. Di Kabupaten Kendal. Kebetulan memang Puskesmas Pelantungan sebagai benchmarknya terkait ILP yang memang seluruh Indonesia mengacu ke Puskesmas Pelantungan. Yang waktu saat Rakerkesnas Puskesmas inilah yang menjadikan benchmarknya untuk kami semua. Apa yang beda Bu dari mereka sudah melaksanakan kegiatan itu. Mereka sudah melaksanakan kegiatan itu dan mereka sudah bisa stakeholder lainnya seperti desa, camat desa itu sudah mau data ya, sudah terlibat di sana. Jadi kami belajar di sana. Sehingga kebetulan kemarin kami ke sana, kami juga mengajak dari anggota dewan supaya anggota dewan kan di bagian penganggaran ya. Betul. Jadi supaya nanti mendorong juga membantu kita untuk arah ke sana. Jadi alhamdulillah Bapak Dewan, Bapak Ibu Dewan yang ikut kemarin mendukung sekali kegiatan ILP karena memang yang beliau lihat di sana sudah sangat bagus sekali dan berharap mudah-mudahan di Pesawaran juga bisa seperti di Pelantungan. Artinya untuk tahun anggaran 2025 ini udah ada tuh, udah mengarah ke situ sudah ada. Sana. Tadi kan kita sudah singgung juga ada lintas sektor. Kalau di Pelantungan tadi udah banyak tuh sektor yang terlibat di situ ya? Sudah jalan, benar-benar jalan. Jadi dari desanya ada penganggaran untuk kadernya pun sudah dari sana. Makanya kami belajar dari sana nih. Oh ternyata ngambilnya dari sana gitu loh. Kita belajar dari sana. Mudah-mudahan nggak lama lah biar kader di sini lebih semangat lagi. Semangat, betul. Alhamdulillah memang setelah dari situ, karena tanggal 20-an akhir Januari lah ya kita ke sana. Awal Februari jadi setelah pulang dari sana saya minta langsung jalan karena memang persiapan kita sudah ada. Langsung jalan ILP-nya Puskesmas yang saya minta untuk jadi percontohan juga untuk teman-teman yang lain adalah Puskesmas Tataan dan Kota Dalam. Jadi mereka menyampaikan ke kami mereka sudah jalan, mereka sudah siap untuk itu. Iya, sehingga dari situ begitu memang ada kegiatan yang terbaru lagi nih PKG, pelayanan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis di hari ulang tahun.
sudah bisa kita aplikasikan ke sana gitu loh. Kebetulan pada saat launching PKG kemarin tuh di Provinsi Lampung di Kabupaten Pesawaran. Betul sekali. Tanggal 12 Februari kemarin, Mbak Novi. Jadi dimulai dari Pesawaran diikuti oleh seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Gimana Bu, bisa ceritain Bu tentang PKG ini apa sih Bu? Pemeriksaan apa aja tuh yang gratis? PKG itu kan pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi ya bagi yang ulang tahun. Ngambil momennya momen ulang tahun ya. Jadi harus di hari ulang tahunnya ya? Ya, bukan di harinya. Artinya satu hari sebulan dia berulang tahun itulah bulan kelahiran. Dia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis gitu loh. Tapi sejauh mana nih Bu pemeriksaannya yang bisa dilakukan? Ya, kalau sebatas apa nih? Kalau sampai saat ini semuanya bisa dilakukan ya, Mbak Novi ya. Kegiatan yang bisa di sana, yang dilakukan di sana adalah screening. Jadi dari yang balita di atas 2 hari, di atas 24 jam, itu hari kedua itu sudah bisa dilakukan pemeriksaan screening. Screening hipotiroid congenital. Itu di satu lokasi tertentu aja atau boleh di mana aja tuh? Enggak, pokoknya ibu bersalin, ibu melahirkan, punya bayi 24 jam kemudian harus dilakukan, wajib dilakukan pemeriksaan itu. Itu untuk mendeteksi kelainan-kelainan bawaannya pada bayi tersebut. Memang baru di satu ya Mbak, karena sebenarnya memang harusnya 3, cuma baru edaran dari Kementerian Kesehatan kita tunggu, kita baru melakukan kegiatan SHK di sana untuk bayi yang 2 hari tadi. Oh gitu. Ya, jadi kita lakukan dari bayi aja sudah kita screening nih Mbak. Wajib sekali seumur hidupnya. Bayi itu umur berapa minimal? Hari kedua lah, hari kedua. Ya, umur 2 hari. Tapi itu lihat kondisi bayinya juga ya gitu. Pokoknya umur 2 hari harus dilakukan pemeriksaan itu. Wajib hukumnya. Karena untuk segera mendeteksi kelainan yang ada dari hasil tadi bisa kelihatan nih ada kelainan bawaan enggak untuk si bayi tersebut. Sampai ketemu nanti ke stunting kan juga ke sana juga. Iya, betul. Nyambung dia sebetulnya ya. Seberapa besar nih urgensi dari PKG nih kok harus dilakukan? Besar banget. Banget. Karena apa? Karena untuk mendeteksi faktor-faktor resiko pada siklus hidup seseorang tersebut gitu loh. Jadi mendeteksi resiko penyakit, terus setelah terdeteksi bisa langsung dilakukan tindak lanjut selanjutnya sehingga bisa menekan angka kematian. Jadi berpengaruh ya kalau orang dari kecil nggak pernah diperiksa kesehatannya gitu, walaupun dia merasa sehat-sehat aja gitu. Ya kan sebetulnya itu ya. Kalau nggak sehat-sehat aja begitu diperiksa, taunya ada yang tinggi ya deh. Malah stres dia. Malah tambah stres. Malah nggak siap. Betul. Karena banyak di masyarakat yang saya emang nggak ada keluhan apa-apa, nggak perlu saya. Nah itu salah nggak Bu? Gitu. Ya sebenarnya ya pastinya dia pasti ada lah. Manusia gitu. Pasti ada lah. Ya ibaratnya mobil, kalau mobil baru sama mobil yang berikutnya kan ada yang rusak-rusak kan ya. Kalau kita nggak rawat yang rusak tadi, kan jadi cepat mogok ya. Tapi kalau kita rawat ya mudah-mudahan. Tapi ada kata terlambat ya sih untuk pemeriksaan? Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Karena makanya begitu sesuai dengan usianya. Karena kita mulainya mungkin kan nggak mungkin mulai dari semua manusia di dunia ini dari 0 bulan istilahnya. Pokoknya kita mulai di PKG inilah kita bisa mendeteksi tadi faktor-faktor risiko yang ada di tubuh seseorang tersebut. Terus si orang ini yang ulang tahun ini boleh berapa kali datang selama bulan kelahiran dia itu? Sekali setahun. Kalau sekali setahun dia lakukan screening itu gitu loh. Kecuali kalau memang dia ada sakit ya. Kalau ada sakit ya sesuai dengan itu beda lagi ya. Kalau memang ada sakit. Untuk yang PKG ini hanya 1 kali. Ya kalau PKG itu ya karena ngambil momentum ulang tahun itulah kita anggap screening. Screening deteksi dininya. Pertama kita mau tahu sampai sejauh mana sih kita punya faktor risiko nggak terhadap penyakit yang ada di kita. Kalau memang ternyata kan ada 4 ya Mbak. Kita normal ternyata tidak berisiko. Sekali setahun sekali aja. Tapi kalau misalnya dia normal tapi ada faktor risiko, ya boleh dong 6 bulan nanti cek lagi ya. Siapa tahu ada ininya kan gitu. Tapi udah program PKG lagi. Kecuali dia ulang tahun lagi. Terus yang ketiga misalnya dia nggak normal, sudah nggak normal, terus resikonya juga. Nah, itu juga ya mesti rutin tuh kita ikut program. Jadi ada catatan khusus buat yang begitu. Betul ada catatan. Dan catatan itu memang bisa langsung dilihat oleh pasien tersebut langsung. Mbak Novi datang mau PKG nih, saya ulang tahun bulan November kan, November. Screening semuanya ternyata mohon maaf, mudah-mudahan enggak ya Mbak Novi ada yang sakit. Nah, dari situ Mbak Novi dianjurkan untuk periksa rutin, ya. Nah, segitunya pemerintah tuh peduli sama masyarakat. Maksudnya udah deh
pada banyak yang males untuk berobat. Pemeriksaan dini udah pas ulang tahun. Ulang tahun deh gitu ya, ulang tahun karena aja. mungkin alasannya selama ini biaya dan lain-lain. Betul. Tapi kalau PKG screening itu nggak masuk dalam BPJS ya, Bu? Sebenarnya yang diharapkan adalah yang memang punya BPJS ya. Jadi masyarakat yang punya BPJS itu yang memang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Karena kan pembiayaan kalau nggak ada BPJS-nya harus berbayar ya istilahnya. Betul. Nah, diharapkan masyarakat gratis tadi. Dengan adanya screening itu kan jadi mengurangi keparahan penyakit si orang. Betul. Sebenarnya itu yang perlu dikasih tahu nih ke masyarakat. Iya, betul. Kalau dia bilang nggak merasa sakit apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa, tetap juga harus screening. Iya, nah itu tadi kalau misalnya setahun sekali kita periksa, kalau ternyata dia memang ada resiko, dia nggak normal nih, ada resiko, jadi kan masih dianjurkan oleh petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Ya, pemeriksaan lanjutannya. Setelah pemeriksaan lanjutannya nanti ada apa lagi? Artinya ada ya screening, bukan cuma screening satu aja, screening lanjutannya dari yang resiko tadi masih ada gitu loh, Mbak. Oke. Ibu kalau masyarakat mau mengakses PKG ini, Bu, di mana tempat pelaksanaannya? Di puskesmas. Di puskesmas terdekat. Ya. Kalau dia lagi di tempat saudaranya di tempat lain, bisa nggak itu berlaku di puskesmas yang tempat dia sedang berada saat itu? Boleh aja kalau misalnya memang dia lagi misal sekolah nih ya, kan kalau sekolahnya bukan di pesawaran gitu loh. Dia ulang tahun, boleh di puskes yang memang dekat dia tempat kos atau di apa boleh. Tapi kalau di kita artinya di puskesmas, di pustu, di poskesdes itu bisa dilakukan. Jadi ini juga dan vaskes lainnya, vaskes swasta juga bisa bisa vaskes swasta juga bisa. Bisa, karena vaskes swasta kan punya peserta yang BPJS ini. Iya, betul. Nah, sekarang saya mau tanya Bu, pelaksanaan PKG di Kabupaten Pesawaran sejauh ini seperti apa, Bu? Setelah di launching awal kemarin itu seperti apa nih? Ya. Alhamdulillah sudah berjalan, tetapi namanya dalam perjalanan ada beberapa kendala karena memulai sesuatu nggak langsung hasilnya langsung nggak ya Pak. Jadi memang ada beberapa seperti beberapa alat kesehatan yang belum terlengkapi seperti EKG yang memang kami belum ada EKG. Kemudian ada juga teman-teman kami sudah punya USG untuk pemeriksaan ibu yang dewasa lansia itu untuk pemeriksaan kanker payudara. Kan kita punya USG-nya, tapi teman-teman belum dilatih, jadi kita akan coba nanti ke arah sana. Jadi artinya pokoknya bertahap nih. Yang penting kita jalan, kita lakukan apapun bentuknya, tetap kita penuhi sesuai dengan dari pusat, dari Kementerian Kesehatan, kita harus melakukan apa-apa saja yang harus yang diterima oleh pasien. Peserta yang datang saat ulang tahun tersebut. Butuh waktu berapa lama sih untuk pemeriksaan screening itu? Kalau ada orang datang nih, saya ulang tahun datang itu kurang kan banyak ya. Ada berapa item? Ya tergantung. Kalau misalnya dewasa kan yang diperiksanya seperti tensinya, gula darah, terus kolesterolnya, asam urat, periksa kanker untuk pemeriksaan deteksi kanker leher rahim IFA kemudian payudara itulah kurang lebih ya mungkin hampir sejam ya kali ya. Satu orang 1 jam ya. Terus harus siap dengan segala hasilnya tuh. Ya, harus siap dengan segala hasil. Hasilnya bisa keluar saat itu juga bisa keluarnya mungkin 2-3 hari berikutnya. Tapi pasien bisa tahu langsung. Bisa tahu langsung ya. Cuman yang sering terjadi nih di masyarakat begitu. Nggak siap dengan hasilnya. Ya, betul. Memang kemarin saya punya pikiran gitu tuh. Tapi kan namanya ada kendala ya. Namanya memulai sesuatu pasti ada kendala. Kemarin kami punya kendala. Salah satunya kendala ada di Puskes Bernung. Pasien marah-marah karena tidak dilakukan pemeriksaan untuk kanker payudara, pemeriksaan CA Mami ya. Itu karena memang kebetulan kami dokter-dokternya saat itu memang belum dilatih ke sana. Jadi memang dia protes kok belum ini, tapi maksudnya saya sabar kan kita ini setahun bisa sih ini ya, artinya sabar, kita kan memulainya juga jangan sudah mulai nggak bisa langsung semuanya gitu loh. Tapi tetap jadi catatan kami bahwasanya ibu itu kita kasih tanda lah harus dilakukan pemeriksaan, begitu nanti sudah kita akan manggil mereka gitu loh. Terus Bu, mungkin juga perlu tahu masyarakat ini untuk bisa mendapatkan layanan PKG ini apa syaratnya? Selain ulang tahun tadi ada nggak? Masyarakat harus bisa mengunduh Satu Sehat Mobile dulu.
Satu Sehat Mobile nama aplikasinya? Ya, aplikasi Satu Sehat Mobile yang mereka harus daftar di sana, mereka buat itu dulu. Nanti kemudian ada BPJS-nya ya pastinya kan, itunya. Nah. Berarti kalau yang umum nggak bisa tuh? Bisa nggak Bu kalau yang umum? Nggak BPJS? Ya bisa aja, Tapi kita harapkan nanti ke depannya harus pakai BPJS ya. Ya berharap semua masyarakat Indonesia punya BPJS sudah tercover semuanya. Sudah tercover semuanya dan klinik-klinik swasta juga menerima kan? Iya, gitu kan. Jadi nggak usah sulit lagi gitu. Iya. Saya pengen memperdalam lagi tuh Bu, untuk tahapan bagi mereka yang sudah melakukan PKG nih ulang tahun, ternyata hasilnya ada resiko. Misal saya ya Bu ya, ada resiko. Yang saya harus lakukan berikutnya apa nih Bu? Ya. Dan kapan gitu? Ya. Nanti akan dilakukan pemeriksaan screening kedua ya Mbak. Kalau dia berisiko, kita lakukan screening kedua nih supaya biar lebih jelas lagi. Nah kemudian kita juga berikan tata laksana. Misalnya resiko hipertensi atau diabetes ya. Kita langsung berikan pengobatan untuk diabetes dan resiko hipertensinya tadi. Kalau dia di puskesmas ya Mbak. Kalau di pustu nanti ya teman-teman pustu merujuk ke puskesmas karena harus bertemu dengan dokter di puskesmas. Jadi nanti diberikan itu. Kemudian juga diedukasi apa nih supaya nggak jadi diabetesnya. Kan ini baru pre-diabetes ya istilahnya. Baru pre-diabetes, pre-hipertensi. Nanti diberikan edukasi kalau diabetes mungkin dari makannya harus hidup sehatnya, berolahraga segala macam. Kalau yang perokok itu kan lebih besar kemungkinan paru-paru tuh. Iya, sama itu juga dikasih tahu untuk tidak mulai merokok lagi. Terus kemudian juga diedukasi dengan konseling merokok, kan kita ada di puskesmas ada untuk konseling merokok. Itu diapain lagi tuh kalau konseling merokok itu? Ya dikasih tahu tuh ininya ya. Diedukasi sama dikasih foto-foto yang serem-serem itu. Diedukasi terkait dengan merokok tadi. Oke. Bu, ini sebenarnya kan menjadi program pusat ya Bu, programnya Pak Prabowo. Gimana Bu, bisa diceritain nggak nih? Ya, jadi memang PKG ini merupakan salah satu dari 8 astacitanya Pak Prabowo ya. Yang salah satu quick win-nya ya, hasil terbaik cepatnya dari 8 astacita Pak Prabowo adalah PKG ini. Ya, mudah-mudahan 8 kegiatan 8 astacita tadi bisa berjalan. Yang pasti untuk Kabupaten Pesawaran kan ini memang sudah dimulai dari sejak awal di Memang Pesawaran, artinya mungkin nggak kalau Pesawaran bahkan nanti jadi contohan juga untuk di Provinsi Lampung. Udah jalan duluan kan? Ya, tapi setahu saya di Provinsi Lampung PKG ini sudah jalan semua ya. Berbarengan pada saat yang sama ya, itu? Karena dari pusat dilakukan PKG di tanggal 10 secara serentak. Jadi secara serentak kami pun Kabupaten Pesawaran melakukan kegiatan PKG di tanggal 10. Namun launchingnya launchingnya kami aja di tanggal 12 karena kebetulan launchingnya biar yang tanggal 12. Walaupun sebenarnya nggak ada seremoni kan nggak boleh lagi ada seremoni ya. Tapi ditandai gitu ya. Ditandai bahwasanya memang pelaksanaan ke PKG kami di Pesawaran yang alhamdulillah Pak PJ Gubernur datang dengan Ibu Ketua TPPKK Provinsi datang melihat kegiatan PKG kami di tanggal 12 Mbak. Boleh nggak Ibu ceritain Bu, setelah berjalan dari tanggal 10 kan serentak itu di Pesawaran ini dengan daerah yang ada beberapa wilayah yang harus nyebrang pulau dulu gitu-gitu, pelaksanaan ini sudah mulai sudah efektif belum kira-kira Bu? Ya. Sejauh mana gitu? Ya, kalau di pulau memang kan kami juga punya ada pustu kami di sana, ada poskesdes kami di sana. Jadi serentak semuanya tanggal 10 jalan. Jalan semuanya. Kecuali kalau memang ditemukan tadi dengan begitu pemeriksaan PKG tadi ada yang beresiko, dia tidak normal, beresiko, barulah pasien tersebut kita rujuk ke puskesmas untuk mendapatkan lanjutan lagi tadi. Bu, kira-kira halangan atau hambatan ya, kendala nih dalam pelaksanaan PKG ini ada nggak Bu kalau di Ya, hambatan kami ada tadi Mbak, salah satunya adalah alat kesehatannya ya yang memang belum terpenuhi. Salah satunya adalah EKG untuk pemeriksaan jantung ya. Yang EKG-nya kami memang baru ada 3 tapi udah lama dapatnya jadi udah rusak. Jadi berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan dapat hibah lagi dari itu untuk pemeriksaan apa tuh Bu? Pemeriksaan jantung. Oh, jantung ya. Oke. Untuk jantung ya. Jadi sejauh ini memang terus diupayakan untuk semuanya kita upayakan termasuk BMHP untuk pemeriksaan gula darah segala macam itu juga kita upayakan semuanya. Jadi sebenarnya pemerintah pusat
ini program yang menurut saya bagus ya, karena kita udah bisa ngedeteksi dari awal sakitnya, udah bisa siap-siap ngobatin, bisa terus juga menekan biaya pengobatan ya Mbak. Biaya pengobatan kan saat ini yang paling besar menyerap anggaran adalah di rumah sakit karena udah terlalu banyak penyakit-penyakit. Makanya semua rumah sakit sekarang sudah harus ada rumah sakit KJSU bilang ya, kanker, jantung, stroke sama untuk yang ureum yang gagal ginjal tadi. Oke. Ya. Sejauh ini Bu, udah berjalan hambatan tadi soal itu. Lain-lain Bu kendalanya? Ya kendalanya. Ada ketemu kasus baru nggak gitu? Sampai saat ini tadi belum ada ya, belum ada kasus baru. Cuma hambatannya yang dapat hambatan tadi, tenaga kami ternyata memang belum terlatih untuk pemeriksaan secara deteksi dini untuk kanker payudara. Iya, gitu. Tapi kami sudah mengantisipasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bekerja sama dengan rumah sakit kita, kan ada dokter spesialis radiologi di sana yang bisa ngajarin sih bagaimana pemeriksaan payudara, karena kita punya alatnya bisa kita gunakan. Tapi kan kalau belum diajarin betul. Biar maksimal hasilnya. Si pasien juga kan beda sih kalau ngerasain yang meriksaan itu memang udah ngerti, paham betul. Okay. Ibu untuk PKG, untuk segala hal terkait dengan ada ILP tadi PKG, itu kita ada call center nggak sih Bu? Pengaduan masyarakat gitu? Ya, pelayanan ada nggak? Ada. Puskesmas ada, semua puskesmas punya. Jadi artinya teman-teman masyarakat silakan, puskesmas juga punya website, masing-masing puskes punya. Silakan sampaikan keluhannya di sana. Kemudian nanti kalau dari keluhan biasanya nanti puskesmas, karena semua puskesmas yang ada di Pesawara sudah terakreditasi, sehingga mereka memang harus punya jadwal kapan nih menilai mutu layanannya di sana. Kalau ada keluhan, bagaimana penyelesaiannya, mereka sudah paham di sana. Gitu. Jadi mereka sudah lakukan itu semua. Begitu juga dengan rumah sakit ya. Rumah sakit kami juga sudah terakreditasi. Baiklah. Sedikit keluar dari ILP dan PKG Bu, untuk secara keseluruhan penanganan kasus kesehatan, kasus penyakit atau supaya masyarakat Pesawara ini sehat, dari pihak pemerintah kabupaten sendiri itu upaya-upaya yang dilakukan apa aja Bu? Selain PKG ini, mungkin ada fasilitas-fasilitas lain, atau kita datangin ada orang yang tidak mampu gitu tuh untuk berobat, kita bawa ke rumah sakit atau gimana tuh Bu? Yang dulu sebelumnya kan memang kita punya program home care ya Mbak, home care. Nah, tetapi karena sekarang sudah ada ILP, karena ILP itu kan aksesnya didekatkan nih dengan masyarakat. Jadi artinya home care-nya sudah ada di sana nih di masyarakat. Jadi lebih mudah masyarakat berkomunikasi dengan nakes yang ada di sana. Jadi artinya kalau program-program yang lainnya memang belum ada, kami lebih fokus dulu ke ILP, karena penguatan ILP itu kalau memang ILP sudah penguatannya sudah baik, PKG-nya juga sudah jalan, artinya pelayanan untuk masyarakat, insya Allah masyarakat puaslah dengan pelayanan yang ada di primer ya, artinya di paling bawah ya, yang vaskes yang pertama lah, fase pertama paling dasar. Karena kalau dari dasar sudah dapat yang ini, rujukannya pun pasti akan sesuai dengan ininya gitu loh. Baiklah Ibu, sebelum kita closing, Ibu mungkin bisa Ibu simpulkan lagi dengan pelaksanaan ILP dan PKG ini, khususnya di Kabupaten Pesawaran, Ibu progresnya sampai saat ini seperti apa dan harapan Ibu ke depan seperti apa? Progresnya untuk ILP di Kabupaten Pesawaran, saya melihat sedang berproses terus ya, berproses ke arah yang lebih baik, karena beberapa penguatan yang harus dilakukan. Dan untuk PKG, implementasi PKG kalau ILP-nya sudah jalan rasanya nggak akan sulit, karena memang sudah langsung sesuai dengan sistem yang ada. Jadi harapan saya kalau ini berjalan semuanya, mudah-mudahan masyarakat Pesawaran benar-benar sehat. Yang datang ke puskesmas bukan hanya untuk sakit, tetapi yang sehat pun Jadi artinya fungsi puskesmas bukan untuk sakit aja, tapi datang untuk sehat, karena selalu mau belajar, selalu mau memeriksa kesehatannya supaya selalu sehat gitu aja. Jadi harapan saya seperti itu. Jadi masyarakat kita harapkan untuk mereka aktif gitu untuk memeriksakan kesehatannya. Betul, jangan sakit aja Bu saya. Jadi sehat juga mencari bagaimana saya sehat, datangnya ke puskesmas gitu. Baiklah Ibu, terima kasih nih udah ngobrol-ngobrol, udah jelasin tentang PKG, tentang ILP, akhirnya nggak tahu jadi tahu kan. Terus membangkitkan kesadaran masyarakat supaya datang itu ya udah loh, jangan merasa sehat, selalu merasa sehat gitu ya. Padahal jangan datang karena sakit ya, jangan datang karena sakit, tetapi datang juga karena sehat, jadi pengen lebih sehat lagi gitu. Selalu
rutin memeriksakan kesehatannya. Terima kasih Bu Nana untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Sehat selalu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Mbak Novi. Pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Dr. Media Apriana MKM, tentang bagaimana pelaksanaan ILP dan PKG khususnya di Kabupaten Pesawaran. Semoga ini menambah wawasan kita semua, bermanfaat juga, dan ada baiknya untuk dilakukan ini bagi seluruh pemirsa, karena ini program tidak hanya di Pesawaran loh, tapi tingkat nasional ya. Jadi Anda yang ulang tahun jangan lupa untuk datang periksakan kesehatan secara gratis ya. Di situ nanti ketahuan nih sakitnya apa, jangan nanti udah parah baru berobat gitu. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaannya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Mbak Novi.